Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita semua, dan sehingga kita bisa mengikuti hari pertama dari rangkaian kegiatan Pekan Literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UNY. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau saya tadi screening gitu ya, saya lihat di partisipan itu kita beragam ya pesertanya. Ada yang dari perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi, ada juga yang dari sekolah bahkan, kemudian juga ada dari mahasiswa begitu ya beberapa. Nah, kalau di awal saat sambutan, Prof. Kamto begitu ya selaku WR Akademik menyampaikan bahwa banyak sekali peran yang bisa dilakukan oleh perpustakaan gitu ya dalam rangka meningkatkan reputasi gitu ya di reputasi institusi di kancah nasional maupun di internasional. Nah, kemudian juga beliau sempat mention terkait dengan artificial intelligence gitu ya. Nah, nanti kita juga akan sharing itu masuk dalam materi yang kami pelajari bersama-sama di SMU gitu ya. Kemudian juga ada tentang digital literacy, bagaimana sebenarnya perkembangan itu, bagaimana mengevaluasi resources dari sumber-sumber digital, itu pun kita pelajari metodenya di sana. Baik, sebelumnya saya akan sharing dulu. Oh, yang bisa terlihat di layar. Bisa Mbak Arda. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mungkin saya izin bercerita sedikit terkait dengan perjalanan mengikuti kegiatan ini, gitu ya. Jadi SMU, perpustakaan SMU itu aktif membuat program begitu ya, workshop atau training gitu ya untuk para pustakawan. Nah, eh, beberapa saat yang lalu begitu ya sebelum saya mengikuti ekspres, saya melamar untuk mengikuti ELSA. ELSA itu Emerging Library Leader Summer School for Asia Pacific yang diselenggarakan juga oleh SMU. Nah, kegiatan ELSA ini Bapak Ibu ternyata rutin dilakukan setiap tahun gitu ya. Nah, kemudian ada seleksi untuk bisa mengikuti program ELSA ini karena hanya untuk kapasitas 20 orang saja untuk 5 hari training gitu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu saya diterima, hanya saja karena memang living cost-nya di sana itu cukup tinggi begitu ya. Ini belum menjadi rezeki saya. Kemudian saya mengikuti kegiatan ekspres. Nah, seperti tadi Bu Novi sampaikan, ekspres itu merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh FPPTI Jawa Timur, wilayah Jatim, bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Nah, kegiatannya itu, Bapak Ibu, untuk yang ekspres ini, dia kegiatannya ada dua, jadi di nasional, di Indonesia maksud saya, dan juga di SMU, gitu ya. Nah, untuk yang di Indonesia, itu kita mengikuti diklat manajemen perpustakaan perguruan tinggi karena memang diklatnya tentang manajemen, otomatis materi-materi yang diberikan pun di tataran manajerial gitu ya. Jadi dari tanggal 11 sampai 18 Oktober itu kami mengikuti kegiatan online diklat yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Materinya sangat banyak, sangat padat begitu ya, dan levelnya tadi ya di manajemen gitu. Mungkin saya nanti akan lebih banyak bercerita atau sharing tentang insight yang di workshop yang di SMU-nya, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum itu saya coba sampaikan beberapa materi yang kami dapatkan di Indonesia gitu ya, di kelas daring di Indonesia. Nah, kalau misalnya peserta itu Bapak Ibu kita yang mengikuti ekspres itu ada sekitar kurang lebih 25 orang dari berbagai institusi. Jadi ada yang dari UPN, kemudian kalau dari Jogja itu saya dari UMY dengan dari UST. Kemudian juga dari ada dari UNER, dari Batam, dari Bali begitu ya. Kami bertemu di sana gitu ya untuk sama-sama mengikuti program training leadership gitu ya. Oke, nah materinya itu yang untuk
online secara daring dari Perpustakaan Nasional itu tentang filsafat dan teori perpus gitu ya, bagaimana kita merefresh kembali kalau memang S1-nya ilmu perpustakaan, ada beberapa yang masuk mata kuliah gitu ya, tapi di samping itu kita mempelajari tentang bagaimana multidisiplin, monodisiplin, bagaimana interdisiplin, dan juga bagaimana teori-teori tentang perpustakaan ini berasal gitu ya, dari mana sumber teori-teori ilmu perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian juga masuk materi-materi tentang kebijakan pengembangan SDM bidang perpustakaan, yang mana saat ini kami bersama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah sedang mengembangkan instrumen untuk jabatan fungsional pustakawan berbasis SKP. Nah, itu ada di materinya juga. Kemudian materi yang lainnya adalah pengelolaan perpustakaan berbasis SMP atau Standar Nasional Perpustakaan, yang mana karena sebelumnya saya sudah mengikuti diklat asesor akreditasi perpustakaan, nah materi yang tentang pengelolaan perpus berbasis SMP ini kurang lebih sama begitu ya, membahas Standar Nasional Perpustakaan dalam 9 komponen ya. Kalau yang basisnya perpustakaan ada koleksi, ada SDM, layanan dan lain sebagainya. Untuk peserta yang dari mahasiswa, backgroundnya mahasiswa, tenang saja. Nanti di akhir juga akan kita bahas ya, ada scholarly communication yang itu mungkin akan relate dengan kebutuhan teman-teman mahasiswa di sini. Oke, baik. Bapak Ibu, selain itu tadi ada materi tentang manajemen layanan perpustakaan perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian ada manajemen program transformasi perpus berbasis inklusivitas, inklusi sosial. Kemudian juga ada tentang manajemen pengetahuan perpustakaan. Lalu ada juga pelestarian bahan pustaka, yang mana itu sangat bermanfaat bagi kami, karena di Universitas Muhammadiyah Jogja itu kami punya manuskrip begitu ya, dasar-dasar yang digunakan para tokoh Muhammadiyah dan juga kontribusi tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam perjalanan Indonesia gitu ya. Jadi dari awal bahkan sebelum Indonesia merdeka kami memiliki dokumennya, sehingga itu materinya langsung bisa kita aplikasikan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kami. Kemudian juga ada materi tentang manajemen pengembangan koleksi. Nah, alhamdulillah dibahas juga terkait dengan SKKNI pengembangan koleksi. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil klaster sertifikasi tentang pengembangan koleksi, nah itu kurang lebih materinya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini jelas ya Bapak Ibu, karena kami ingin sharing begitu ya, materinya luar biasa sekali di SMU. Ada yang sesuatu yang baru yang itu bisa kita adopsi. Ada sesuatu yang baru, mungkin kita perlu pertimbangkan untuk mengadopsi, karena melihat konteks di Indonesia yang tentu saja berbeda begitu Bapak Ibu ya, dengan konteks di FMU begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kegiatan ekspres ini setelah kami mengikuti daring gitu ya, manajemen atau diklat secara daring dari tanggal 11 sampai 18 Oktober itu, kami ada waktu kosong gitu ya, dari 20 sampai 22, itu kami mempelajari apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kami datang ke sana. Nah, ini yang mungkin sedikit berbeda Bapak Ibu dengan workshop atau diklat yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi dari awal kami itu sudah ada PR sebelum ke sana gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya ya, kami harus mempelajari salah satu artikel research mengenai collaboration skill, kemudian synchronous, asynchronous, kemudian dan lain sebagainya, itu kita pelajari terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian tadi seperti yang Prof. Kamto sampaikan gitu ya, bahwa kita ini sebagai tubuh, dalam tubuh satu kesatuan ada otak, ada jantung, ada hati, itu terintegrasi. Nah, itu pun materinya saya dapatkan di sana. Bagaimana kita menyusun program atau berperan align dengan visi misi institusi induk, gitu ya. Dari kalau konteksnya di sini, bagaimana kita sesuaikan program layanan, kemudian juga peran kita sesuai dengan visi misi lembaga induknya. Itu dalam rangka tadi agar selaras
gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu juga kami pelajari. Nah, kemudian pelaksanaannya Bapak Ibu, di sana kurang lebih kami dari tanggal 23 sampai dengan 25 ya, kurang lebih 3 hari ya Bapak Ibu. 2 harinya padat, kami full mengikuti kegiatannya, tapi memang kegiatannya itu dikemas dengan sangat interaktif begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana perpindahan narasumber yang satu dengan narasumber yang lain betul-betul diperhatikan. Bagaimana timingnya itu juga betul-betul diperhitungkan gitu ya, respect dengan waktu dan lain sebagainya. Ya, itu kita tidak berasa begitu ya, karena yang materi yang padat itu dengan dikemas sedemikian rupa, kami bisa mengikuti tahap per tahap. Gitu. Nah, kemudian 2 hari kita mengikuti workshop materi, kemudian setelah itu kita tour begitu ya, library tour gitu. Ada beberapa tempat-tempat ya, ini juga salah satu yang menurut saya penting begitu ya, kita uh, perlu sesekali kita melihat gitu ya perpustakaan yang lain seperti apa begitu ya, untuk bisa apa mengambil tadi hikmah ya, mengambil pelajaran apa yang mungkin bisa kita adopsi. Nah, itu kita lakukan kunjungan ke perpus orchard, kemudian ke perpustakaan Universitas Negeri di Singapura, kemudian juga kami berkunjung ke National Library Board gitu ya. Jadi cukup padat gitu ya, dengan waktu yang sedemikian singkat kami berusaha untuk bisa mempelajari perkembangan-perkembangan yang ada di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, topik atau tema utama yang diangkat dari program tadi sangat relate dengan sambutannya Prof. Kamto gitu ya. Bagaimana kita memetakan stakeholder kita gitu ya. Bagaimana sering ada pertanyaan begini Bapak Ibu, kalau dari pustakawan ya, bagaimana mendapatkan support dari pimpinan. Itu bagaimana caranya agar kita bisa membuat program atau layanan yang memiliki dampak atau value seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan atau adaptable terhadap perkembangan teknologi informasi saat ini. Gitu ya, kalau tadi Prof. Kamto spesifik menyebutkan tentang AI. Nah, itu semua kita pelajari di sana Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pelajaran yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempertimbangkan itu atau mengaplikasikan, dan kami pun mencoba gitu Bapak Ibu ya. Jadi kami di perpustakaan WMB ini kami mencoba mana-mana yang bisa relevan atau sesuai dengan kebutuhan, kita create kembali gitu ya. Itu kita coba untuk berinovasi, mengadopsi dari inovasi yang sudah ada di SMY begitu. Oke, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa di awal itu kita diminta untuk mempelajari course, jadi ada 5 course Bapak Ibu ya. Nanti course-nya juga ada di materi saya, Bapak Ibu. Ada link YouTube begitu ya, bukan YouTube, jadi ada link pembelajaran yang mana pembelajarannya itu sangat interaktif. Bapak Ibu bisa mengikuti gitu ya, jadi ada linknya, ada videonya, ada materi, dan disampaikan atau disajikan seakan-akan ada konteksnya gitu, ada animasi gitu ya, yang berbicara terkait kebutuhan mereka dalam penulisan paper, bagaimana menemukan informasi digital gitu ya. Itu kita ikuti course-nya dalam 5 part gitu ya. Jadi ada 5 part kursusnya sebelum kita ke sana Bapak Ibu gitu ya. Jadi di masing-masing course itu nanti di akhir sesi akan ada kuisnya gitu ya, untuk merefresh kembali seberapa jauh pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari gitu. Nah, materinya pun beragam Bapak Ibu. Jadi tadinya ada langsung percakapan, animasi, kemudian juga ada materi yang tertulisnya, kemudian juga terintegrasi juga dari course-nya itu materi-materi dari sumber YouTube yang terkait gitu ya. Jadi kita tidak sadar bahwa oh ternyata kita sudah menyelesaikan satu course. Itu butuh kurang lebih 15 sampai 20 menit satu course-nya. Tapi karena itu dikemas sedemikian bagus gitu ya, itu kita bisa mengikuti dengan tetap fokus gitu Bapak Ibu. Dan
ada feedbacknya atau ada kuisnya di akhir acara. Setelah kita mengikuti kuis, kita akan memperoleh jawaban kita gitu ya. Setelah itu dapat summary dari atau ringkasan dari materi yang kita pelajari. Nah, kelima topik tadi itu tentang digital literacy, kemudian juga tentang cyber security, kemudian tentang collaboration skill, kemudian juga tentang apa namanya ya, evaluasi sumber-sumber daya informasi yang digital atau dari internet gitu ya. Itu kita pelajari terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Ada 5 course ya. Yang nanti mungkin ini materi beberapa saya adopsi ya Bapak Ibu ya. Saya create ulang dari materi-materi yang saya peroleh di sana, saya sajikan kembali. Kemudian termasuk nanti sumber-sumber rujukannya. Tadi kalau saya sampaikan ada artikel gitu ya, yang bisa kita pelajari, itu pun nanti insya Allah akan saya cantumkan juga. Sehingga karena waktu kita hanya 2 jam begitu Bapak Ibu ya, sementara kegiatan kami di sana 5 hari, 3-4 hari gitu ya, saya khawatir tidak cukup, tapi Bapak Ibu bisa explore lagi. Gitu. Sama ketika kami di sana pun waktunya kan tidak banyak dengan materi yang sebagus itu, dengan urgensi atau kepentingan yang luar biasa gitu ya. Jadi sepulang dari sana pun kami masih mempelajari begitu ya dengan sumber-sumber yang sudah dicantumkan. Oke, Bapak Ibu. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama. Di sini ada 3 bagian, Bapak Ibu ya. Jadi ada stakeholder engagement, kemudian ada information and digital literacy. Nah, ini nanti yang untuk mahasiswa mungkin ya lebih relevan untuk mahasiswa dan juga pustakawan sebagai penyedia layanan, gitu ya. Kemudian juga ada scholarly communication. Nah, ada 3 part itu yang nantinya akan kita bahas satu per satu, begitu Bapak Ibu. Oke, nah kita coba yang pertama ya Bapak Ibu ya, ini ada stakeholder. Nah Bapak Ibu, nih kemarin saya juga sempat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat gitu ya. Pengabdian masyarakat ini kita melakukan pembinaan di perpustakaan Kupang. Nah, di sana pun kami sharing bagaimana sebenarnya seberapa jauh Bapak Ibu memahami atau Bapak Ibu mengenali gitu ya. Sebelum memahami kita perlu mengenali stakeholder atau pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kita. Nah, ini jangan-jangan nih ketika Bapak Ibu merasa kok nggak ada support dari pimpinan, gitu ya. Jangan-jangan Bapak Ibu juga belum mengetahui siapa sebenarnya yang memberikan support itu, gitu ya. Nah, perlu kita kenali dulu stakeholder di perpustakaan ini, yang berkaitan dengan perpustakaan maksud saya. Ya, disampaikan di sini ada uh, stakeholder internal dengan berbagai power atau support, kebutuhan, harapan, dan lain sebagainya. Mereka semua punya kebutuhan, harapan, dan juga nilai yang harus kita perhatikan sedemikian rupa, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk stakeholder, coba kita lihat ya, stakeholder internal dan stakeholder eksternal, Bapak Ibu. Nah, wakil rektor bidang akademik, kemudian juga pimpinan fakultas, kemudian juga LSI misalnya lembaga sistem informasi, itu mereka termasuk dalam stakeholder kita semua, stakeholder internal. Gitu ya, termasuk yang tidak kalah penting adalah mahasiswa utamanya ya. Jadi stakeholder ini masing-masing punya kebutuhan, punya harapan dan punya value yang berhubungan dengan perpustakaan nantinya. Nah, kita diminta untuk memetakan gitu ya, apa kebutuhan dari masing-masing stakeholder. Nah, sebelum kita berangkat, kami siapkan itu, Bapak Ibu. Kita petakan stakeholdernya siapa saja, kemudian visi misi universitasnya seperti apa. Karena nanti tujuannya, apapun program yang kita create, apapun layanan yang kita berikan, dan sumber daya informasi apapun beragam bentuknya, jenisnya, jumlahnya yang kita berikan, itu tidak lain muaranya adalah tadi, untuk mendukung visi misi lembaga ini. Gitu ya. Selain itu juga memastikan kita memberikan layanan atau program atau sumber daya informasi ini memberikan dampak yang luas bagi masyarakat pengguna kita. Seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada prioritas Bapak Ibu. Jadi untuk prioritas ini kita pahami dulu
kebutuhan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan stakeholder misalnya. Oh, saya tadi belum sampaikan. Jadi stakeholder kita ada yang internal dan ada eksternal. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kita itu tidak bisa berjalan sendiri. Pasti ada mitra-mitra lain di luar dari stakeholder internal kita. Misalnya coba kita lihat masyarakat secara umum. Ya, ketika kita konteksnya adalah pustakawan perguruan tinggi, kita ada Tridharma, kalau di UNY, di Muhammadiyah itu ada Catur Dharma, bagaimana salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Otomatis masyarakat secara umum merupakan stakeholder kita juga. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan pengembangan koleksi, ya, nah kalau di perpustakaan UNY pengembangan koleksi itu melibatkan biro aset. Tentu saja kita melibatkan para vendor atau penyedia e-resources-nya atau penyedia buku cetaknya misalnya. Itu pun termasuk dalam kategori stakeholder kita. Gitu ya. Nah, nanti kita bisa petakan. Kalau di level pimpinan tertinggi misalnya kita misalnya Bapak Ibu coba untuk keperluan WCU ya, WCU World Class University misalnya. Di sana jelas gitu ada beberapa kategori di sana yang nanti bagaimana kita mengambil peran ya dalam World Class University. Nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama adalah prioritas gitu. Nah, dari prioritas ini kita bisa mengetahui begitu bagaimana memberikan dampak terbesar kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder ini, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dengan kita menentukan prioritas tadi, kita bisa mengetahui Bapak Ibu, bisa meningkatkan kepuasan mereka. Kepuasan dalam arti tadi value tadi. Ya, jadi masing-masing kan punya kepentingan, punya kebutuhan. Nah, ketika kita bisa align, kita mampu memahami, memetakan, harapannya adalah kita bisa memberikan, meningkatkan kepuasan atau trust mereka kepada kita. Nah, itu tadi supportnya dari mana nanti kita petakan, gitu ya. Kita pahami dulu kebutuhan, bagaimana kita akan disupport kalau kita tidak memetakan atau tidak mengenali, tidak memahami para pemangku kepentingan yang ada di sekitar kita, gitu ya. Yang itu secara langsung terlibat, gitu ya, dalam perkembangan perpustakaan sebaliknya untuk perguruan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita sudah petakan, harapannya kita bisa melakukan efisiensi operasional. Tidak jarang Bapak Ibu kita jalan masing-masing. Misalnya kemarin ada salah satu bentuk kolaborasi yang sangat bagus, begitu ya, kolaborasi 3 lembaga, Bapak Ibu. Jadi ada Biro Admisi, kemudian juga Lembaga Pengabdian Masyarakat atau LPM, dan Perpustakaan UNY. Kita punya goal masing-masing, ya, tapi tujuannya satu, gitu ya, pemberdayaan masyarakat atau meningkatkan kebermanfaatan dan lain sebagainya, gitu ya. Kita punya ini masing-masing, tapi goalnya satu sama, gitu. Nah, kami berkolaborasi dalam 3 lembaga itu, kita create program pengabdian masyarakat di Kupang. Jadi dari admisi beliau masuk untuk sosialisasi ya, sosialisasi beasiswa yang dimiliki oleh UNY. Kemudian dari LPM karena target kami di sana itu guru BK dan juga pengelola perpustakaan. Ini contoh Bapak Ibu ya, jadi nanti coba mulai dipetakan, mulai sounding gitu ya, mulai mendekatkan diri gitu ya. Selain kepada Allah yang Maha Kuasa, dekatkan diri dulu kepada stakeholder internal Bapak Ibu ya. Karena bisa jadi tadi kita tujuannya satu, caranya yang berbeda begitu. Saya lanjutkan dulu. Jadi tadi ya admisi bisa sosialisasi beasiswa, kemudian bagaimana proses pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian yang LPM, beliau ada materi yang disampaikan, yaitu bagaimana mengembangkan inovasi guru dalam proses pembelajarannya. Dan kami perpustakaan, karena pengelola perpustakaan juga kami hadirkan, kami mengisi bagaimana mengelola perpustakaan dalam rangka tadinya meningkatkan literasi. Itu satu kali jalan. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa masing-masing stakeholder itu bisa jadi punya tujuan yang sama, tapi caranya yang berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Nah, namun ketika kita bisa berkolaborasi,
Sungguh tadi ya, efisiensi secara operasional. 1 kali mengundang, 3 kali materi dapat. Nah, itu pentingnya kita melakukan pemetaan atau memahami kebutuhan para stakeholder, gitu ya. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini juga tadi ya ketika kita matur ya, ketika kita sampaikan kepada pimpinan, berikan data yang jelas. Nanti juga ada cara menyajikan atau memperoleh datanya seperti apa, nanti akan saya sharing ya. Oke, itu untuk yang prioritas Bapak Ibu. Ya, kita petakan, kita kenali kebutuhannya, kemudian ada 4 manfaat ketika kita berhasil mengenali dan memetakan stakeholder kita. Kemudian yang kedua, di sini ada contextual understanding. Jadi, kita berusaha mengidentifikasi layanan mana yang paling bernilai dalam hal kontekstual. Nah, kalau sekarang ini tadi banyak sekali AI gitu ya. AI digunakan tidak hanya dalam apa AI juga digunakan dalam pendidikan misalnya, spesifik lagi dalam research misalnya. Nah, kita belajar itu mau tidak mau kita juga harus cepat belajar, adaptable. Tadi ya, ada sesuatu yang baru, jangan kita denial, tapi oke, ini sesuatu yang baru yang kita pelajari sehingga kita bisa tahu plus minusnya seperti apa. Gitu ya. Ini masing-masing dari kami pustakawan UMB kita dituntut begitu ya untuk bisa mempelajari masing-masing AI, kelebihan dan kekurangan masing-masing AI sehingga ketika nantinya kita sudah dirasa siap begitu ya, walaupun sambil belajar ya Bapak Ibu, tidak ada siap berarti selesai materinya tidak, tapi itu terus berkembang. Tadi ya sesuai perkembangan teknologi informasi, kami mempelajari itu agar nantinya kita bisa memberikan layanan itu kepada mahasiswa. Nah, di SNU kita diberikan cara untuk bagaimana melakukan atau mengevaluasi AI ini dengan menggunakan robot test ya. Nanti kita akan masuk ke tes itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada accurate measurement. Jadi kebutuhan apa merancang indikator begitu Bapak Ibu ya untuk bisa melakukan pengukuran dari setiap program-program atau layanan yang kita berikan. Ini tadi untuk bisa mengetahui dampak value-nya seperti apa. Nah, itu kita harus melakukan pengukuran. Nah, yang pertama adalah karena ketika kita berbicara tentang tadi kalau Prof. Kamto sampaikan kita sudah melanggan Scopus AI yang harganya luar biasa begitu ya, luar biasa mahal, ditambah lagi database, ditambah software-software pendukung, ini juga salah satu bentuk support ya Bapak Ibu. Ya, karena tidak dipahami support itu selalu tentang apa sesuatu yang apa ya selalu tentang uang misalnya tidak itu juga uang gitu ya tapi berbentuk tadi kayak misalnya memberikan infrastruktur yang bagus gitu ya sumber daya yang kredibel yang bereputasi dan lain sebagainya itu juga termasuk support yang luar biasa besar Bapak Ibu gitu ya nah kalau kita sudah dikasih tuh kita dilanggankan software-software pendukung seperti Grammarly, Quillbot dan lain sebagainya nah bagaimana eh, stakeholder mendapatkan feedbacknya? Ya butuh data Bapak Ibu, gitu ya. Nah sudah dilanggankan terus selesai, oh enggak. Karena yang kita inginkan untuk memberikan value itu adalah keberlanjutan Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah dilanggankan, apa yang harus kita, apa tanggung jawab kita? Ya kita melaporkan bagaimana pemanfaatannya. Sebelum melaporkan, otomatis kita sosialisasikan. Sebelum sosialisasikan, loh kita pelajari dulu gitu ya. Masa kita langgar tapi kita tidak tahu cara kerjanya. Nah, yang seperti itu tuh perlu dilakukan Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti di akhirnya adalah mengukur bagaimana efektivitas atau dampak dari layanan atau program atau sumber daya yang kita berikan kepada aktivitas akademika. Nanti juga akan saya share begitu ya bagaimana outcome dari library skill ketika kita memberikan keterampilan. Nah, bagaimana outcome yang kita harapkan itu juga ada tahapan-tahapannya, tahapan outcome dari masing-masing pembelajar ini tadi, gitu ya.
Oke, kemudian juga yang keempat ini ada Taylor Value Proposition. Itu kalau kita melihat ada value itu kita berbicara tentang kebutuhan, harapan, prioritas, dan penyesuaian, Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kemarin itu COVID atau sekarang lah ya, contoh-contoh yang sekarang ini gitu ya, mahasiswa membutuhkan atau mereka juga memahami tentang AI. Tapi sejauh mana pemahaman mereka? Nah, itu kita lakukan observasi atau riset dulu Bapak Ibu. Gitu ya, kecenderungan mahasiswa dalam memanfaatkan AI itu seperti apa? Gitu ya. Bukan berarti kita tumpang tindih dengan dosen. Dosen pun mempelajari itu Bapak Ibu. Ya, kita pelajari bersama-sama, kemudian nanti pada tahap, oke, bagaimana sih menggunakan AI dengan bertanggung jawab? Bagaimana kita memperhatikan isu-isu privacy, gitu ya? Itu masuk dalam tadi tahapan pembelajaran kami sebelum kita melayankan itu atau berbicara soal itu. Kita pelajari dulu secara internal. Nah, ini untuk yang Taylor Value Proposition ini tadi ya. Kita mengidentifikasi bagaimana atau apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh stakeholder. Misalnya Bapak Ibu, karena stakeholder kita itu tidak hanya mahasiswa, stakeholder yang lain adalah dosen misalnya. Dosen itu kebutuhannya untuk publikasi misalnya ya, karena Tridharma perguruan tinggi yang ada penelitian gitu ya Bapak Ibu, itu berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, apa yang dibutuhkan oleh dosen saat itu, ya kita coba petakan, kita create. Misalnya, oh oke, kebutuhannya adalah publikasi. Oh, sebelum ke dosen, kita cek dulu. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu seperti apa roadmap-nya. Ya, dari tahun ke tahun, dalam range beberapa tahun itu kan ada roadmap universitas ya. Nah, itu kita coba. Salah satunya misalnya, oh oke, range-nya adalah meningkatkan jumlah publikasi dari universitas seperti itu. Kita membuat turunannya. Oh, oke. Berarti dosen-dosen ini diharapkan memiliki publikasi atau meningkatkan publikasi mereka. Bagaimana kita bisa berperan? Kita cek. Yang pertama, ini nanti akan juga masuk dalam research workflow, Bapak Ibu ya, di mana sistem penelitian dari prepare, menulis, assess, kemudian dari outreach, nanti kita akan bahas juga. Bagaimana perpustakaan berperan dalam hal itu. Contohnya, kalau di kami, karena dosen ini melakukan research berkelanjutan, kita terus-menerus gitu ya, kami mempelajari bagaimana ORCID itu sangat membantu dalam proses research atau apa namanya secara spesifik adalah untuk membantu proses registrasi dalam akun jurnal gitu ya Bapak Ibu. Jadi ORCID ini juga perlu kita pelajari. Nah, kemarin yang kami sempat sharing begitu ya tentang publikasi berbasis ORCID di kedokteran gigi ya, dosen-dosen kedokteran gigi, karena memang itu kebutuhannya. Bagaimana agar ketika kami submit tuh tidak harus selalu mengisi form. Jadi kalau kita mau publikasi jurnal kan kita masuk dulu ke laman jurnalnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk sebagai author kita diminta untuk registrasi dulu. Semuanya dilakukan melalui sistem yang disediakan. Nah, itu ya kalau satu dua kali mungkin ya kita isi formnya. Tapi kalau untuk kebutuhan dosen yang mana penelitian itu berkelanjutan, nah otomatis membutuhkan sebuah sistem yang membantu dalam proses teknis registrasi. Ya, kita ajak Bapak Ibu dosen untuk bisa membuat ORCID ID misalnya. Nah, ini dari materi SMB itu saya coba ketemu, oh oke, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Oh oke, masuk, relate atau relevan dengan materi yang disampaikan. Seperti itu biasanya Bapak Ibu. Saya berikan contoh agar Bapak Ibu mudah dalam memahami atau nantinya akan melakukan implementasi yang serupa, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian yang kelima ada continuous improvement. Ini yang saya katakan tadi. Layanan yang kita berikan itu hasil akhirnya
adalah merubah perilaku. Oh, tidak mudah ya merubah perilaku. Sehingga kita butuhkan pengukuran tadi, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita menganalisis apa yang harusnya dibuang bahkan atau apa yang seharusnya diperbaiki atau apa yang seharusnya dipertahankan. Nah, banyak sekali metode-metode yang bisa kita lakukan dalam rangka melakukan collecting data. Gitu ya. Yang pertama melakukan melalui survei misalnya. Survei. Nah, kita di setiap tahun itu kan ada audit mutu internal, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di perguruan tinggi lain saya rasa juga seperti itu ya untuk menjaga tadi ya kualitas dan lain sebagainya. Itu ada audit mutu internal sehingga kita melakukan pengukuran kepuasan stakeholder kita. Ingat, stakeholder kita tidak hanya mahasiswa ya, ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Nah, caranya bagaimana untuk bisa melihat tingkat kepuasan mereka? Ya gunakan tadi survei atau kuesioner. Kita share gitu ya. Nah, share-nya pun Bapak Ibu mungkin beberapa kali gitu ya di WA group kita dapat share dimohon untuk bisa mengisi kuesioner dan lain sebagainya ya. Ini teknis distribusinya gitu ya biasanya. Nah, kami bekerja sama dengan Lembaga Sistem Informasi, sekali lagi ini tadi kolaborasi Bapak Ibu ya. Kami bekerja sama dengan LSI, Lembaga Sistem Informasi, untuk bisa apa? Mencantumkan kuesioner dalam sistem kepegawaian. Ini sedikit memaksa begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengisi kuesioner dari kami, belum bisa mengakses menu-menu atau fitur-fitur lain yang ada di sistem kepegawaian. Seperti itu misalnya. Jadi kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini perlunya kolaborasi sekali lagi. Tujuan kita sama, caranya yang berbeda. Gitu. Kemudian selain survei dan kuesioner, kita interview. Kita juga bisa lakukan FGD, Focus Group Discussion. Nah, kita juga bisa melakukan apa namanya kalau kita bilang observasi gitu ya, melihat kecenderungan pemanfaatan perpus generasi tadi kalau Prof. Kamto bilang generasi sekarang. Kalau generasi Alpha kan baru lahir kayaknya ya. Ini generasi sebelumnya bagaimana mereka memanfaatkan perpustakaan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa belajar, kami belajar dari kasus apa namanya COVID gitu ya. Nah, kasus COVID ini Bapak Ibu itu menjadi momentum sekaligus peluang gitu ya, apa bagi kami untuk berbenah. Nah, kunjungan perpustakaan sebelum COVID itu apa sangat tinggi begitu Bapak Ibu ya sebelum COVID. Nah, kemudian setelah COVID sampai detik ini kunjungannya tidak pernah eh, apa sama dengan kunjungan sebelum COVID. Itu kenapa? Bukan gimana-gimana, karena memang alasannya adalah Bapak Ibu ada terjadi perubahan perilaku mahasiswa sekarang dalam memanfaatkan perpustakaan Bapak Ibu. Kita lihat, oh oke, berarti sekarang ini preferensi mereka dalam mengakses sumber daya informasi itu bentuknya digital atau online. Ya kita create ke sana. Nah, itu terbukti dari jumlah kunjungan online kita, Bapak Ibu. Gitu ya, ini hasil dari observasi. Kita cek statistik kunjungan, ya, atau dokumen, gitu ya. Misalnya ada dokumen analisis atau usage statistik dan analisis misalnya. Nah, itu kita pelajari betul untuk bisa berbenah di masa yang akan datang. Gitu. Jadi kuesioner dibuat bukan hanya menjawab tadi keperluan AMI, tapi memastikan keberlanjutan dari layanan dan program yang kita berikan. Gitu ya, supaya apa tadi visi misi universitas atau lembaga induknya bisa tercapai. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian juga di sini ada holistic value assessment, ini sama dengan tadi ya, melihat kebutuhan dan harapan berbagai macam stakeholder. Kita berikan tadi data. Data itu penting begitu Bapak Ibu ya. Kita misalnya kita melanggan database atau sebelum kita melanggan database, coba Bapak Ibu ya, konteksnya di perpustakaan. Sebelum kita melanggan database, biasanya kita diberikan trial. Nah, di masa trial itu ada usage statistik, ya kan, yang menjadi bahan pertimbangan. Apakah itu akan dilanggan atau tidak? Nah, dari data itu bisa kita olah, kita analisis.
Gitu. Seberapa penting atau seberapa bermanfaat ini untuk jumlah prodi yang beragam di UNY. Gitu ya, karena tadi kita punya masing-masing kita punya keterbatasan dana misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak juga melanggar misalnya hanya untuk satu prodi tertentu misalnya. Nah, itu kita akan berbicara eh, sampai pada tahap itu Bapak Ibu. Bagaimana menganalisis database-nya, bagaimana keteraksesannya, bagaimana harganya, terus bagaimana after kita berlangganan dan lain sebagainya. Itu menjadikan ini tadi holistic value assessment kepada pemangku kepentingan kita. Ya, nah kemudian di sini ada strategic alignment. Ini yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana kita harus menyesuaikan dengan visi misi lembaga induk, gitu ya, agar kita itu bisa berperan dan mereka juga bisa memberikan support karena apa tujuannya sama ya dalam rangka mencapai visi misi yang sudah ditentukan oleh lembaga induknya. Kemudian juga ada roadmap, kita harus melihat ke sana. Sebelum meng-create biasanya kita sebelum membuat program-program perpustakaan ke depannya itu kita akan melihat hasil dari rapat kerja tahunan RKT universitas. Nah, arahnya mau kemana universitas di tahun depan? Gitu ya. Misalnya kalau kami itu dari Agustus gitu ya Bapak Ibu hitungannya, kalau negeri mungkin Januari. Kalau di kami Agustus itu nanti Agustus ada rapat. Nah, kita membuat program dan layanan itu setelah rapat, setelah ada tadi arahan dari pimpinan. Dalam tahun 2025 ini akan menuju kemana, itu kita menyesuaikan dengan itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi apa manfaatnya gitu ya ketika kita sudah align dengan visi misi universitas. Ya, tadi banyak sekali ya ada keselarasan dengan tujuan organisasi, kemudian juga ada penciptaan nilai bersama-sama, gitu ya. Kayak tadi contohnya pengabdian masyarakat, kita punya nilai masing-masing, kita punya kebutuhan masing-masing, kita capai bersama-sama. Kemudian juga nanti ada efektivitas layanan, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tidak jarang karena di universitas itu dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi, program studi atau fakultas-fakultas itu melakukan science camp. Ya, nah kami dilibatkan di sana. Nah, untuk bisa mengawal tadi ya jumlah publikasi. Mungkin sekarang sudah bukan kuantitas lagi, tetapi bagaimana melihat citasinya atau impact-nya atau dampak dari research yang dilakukan oleh para sivitas akademika. Nah, dalam rangka ini Bapak Ibu ada beberapa outcome di sini yang akan kita raih step by step, jadi berurutan. Yang pertama adalah knowledge outcome. Jadi apa yang dipelajari oleh user ini pertama menyasar knowledge. Gitu. Misalnya Bapak Ibu, kita memberikan pelatihan tentang bagaimana menelusur jurnal bereputasi, bagaimana menghindari jurnal predator. Bagaimana misalnya kalau ada dosen nih, ada target publikasi dengan waktu singkat, bagaimana menggunakan jurnal suggester, bagaimana melihat metrik acceptance rate-nya, bagaimana waktu untuk first decision-nya. Itu aktivitas akademika dalam hal ini dosen itu sangat membutuhkan informasi itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dosen itu kan punya waktu yang sedikit, termasuk juga misalnya nanti ada mahasiswa yang lulus jalur publikasi, ya. Nah itu mereka akan berkejaran dengan waktu lulus mereka, gitu ya. Nah itu penting untuk memahami matriks tadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk first decision misalnya. Kemudian berapa persen acceptance rate-nya. Nah, itu perlu kita sampaikan juga bagaimana cara mempelajari itu harapannya aktivitas atau user belajar mengenai itu knowledge outcome yang kita sasar. Jadi mahasiswa mengetahui bagaimana cara mengevaluasi publikasi mengevaluasi referensi untuk mereka gunakan sebagai daftar pustaka atau kutipan, bagaimana mengevaluasi jurnal untuk target publikasi. So, ya, itu yang pertama knowledge. Kemudian yang kedua, selain knowledge outcome, kita juga target kita adalah skill outcome. Nah, skill ini berbeda dengan pengetahuan tadi ya. Jadi kalau skill itu ranahnya sudah kepada aplikasinya. Misalnya,
di perpustakaan UNY dalam rangkaian materi literasi informasi. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, literasi informasi di UNY itu sudah masuk dalam mata kuliah metode penelitian, gitu ya. Karena tadi kita observasi dan kita juga FGD begitu ya bersama dengan fakultas pentingnya literasi informasi ini seperti apa, sehingga berdasarkan keputusan wakil rektor akademik begitu ya, literasi informasi bisa masuk dalam mata kuliah metode penelitian. Nah, kembali lagi di materi literasi informasi itu salah satunya kita mengenalkan bagaimana memanfaatkan reference tool misalnya. Ya, nah harapannya setelah mengikuti pelatihan itu skill-nya meningkat. Skill user kita meningkat. Oke, bisa menggunakan reference tool Zotero, baik itu Zotero, Mendeley, EndNote, dan lain sebagainya. Ya, itu target kita adalah skill outcome-nya. Apa yang mereka peroleh? Ya keterampilan baru dalam menggunakan reference tool misalnya. Atau nanti kalau misalnya kita masuk lagi ya kepada outcome yang ketiga, yakni attitude outcome. Ya, tadi yang pertama knowledge outcome, yang kedua adalah skill outcome, yang ketiga adalah attitude outcome. Jadi mengubah persepsi user dalam memanfaatkan perpustakaan. Misalnya, ketika awalnya mereka tidak percaya diri menggunakan AI gitu ya, khawatir nanti begini, nanti begitu gitu ya, kita berikan bekal dengan dasar-dasar yang harus mereka pahami gitu ya, dengan nanti ya robot test gitu ya. Robot itu akronim Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas di bagian scholarly communication. Nah, setelah mereka mengikuti pelatihan, mereka yakin, mereka percaya diri menggunakan AI sesuai dengan kaidah ilmiah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar mengenai bagaimana menyusun prompt yang baik, kemudian bagaimana mendapatkan citation chasing gitu ya, mendapatkan referensi-referensi yang relevan dengan suatu subjek dan lain sebagainya. Nah, itu mereka akan merasa percaya diri. Itu target dari attitude outcome. Ya, mereka yakin, mereka pede, mereka merasa terjamin gitu ya ketika memanfaatkan tadi perpustakaan. Kemudian yang keempat ada behavior outcome. Nah, kalau yang ini terkait dengan action Bapak Ibu. Behavior ya terkait dengan action. Misalnya nih Bapak Ibu, kita sudah berikan materi-materi literasi informasi misalnya. Nah, mahasiswa ketika menyusun makalah ilmiah atau menyusun skripsi, tesis, disertasi dan naskah publikasi, mereka bisa menerapkan materi yang sudah kita berikan di setiap prosesnya, Bapak Ibu. Nah, itu masuk kepada behavior. Lalu yang terakhir adalah status outcome. Siapa tahu Bapak Ibu, gitu ya, ada lulusan kita yang tadinya kalau Bu Novi sempat sebutkan belajar sepanjang hayat. Nah ya, harapannya apa yang sudah kita berikan mengubah mereka status apa namanya, mengubah jangka panjang begitu ya, dalam arti memang ini bermanfaat sampai di kehidupan di masa yang akan datang. Itu dipakai terus. Misalnya ada peneliti gitu ya, user kita menjadi peneliti dan dia selalu menerapkan apa yang sudah kita berikan. Nah, itu jangka panjangnya Bapak Ibu. Ya, value yang lebih dalam lagi. Itu harapannya. Jadi ada 5 outcome yang perlu menjadi target atau yang perlu kita pertimbangkan ketika menyusun program maupun layanan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini untuk learning outcome yang kedua dalam materi stakeholder, kita mempelajari bagaimana caranya agar bisa sesuai dengan visi misi gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi materinya sebentar. Jadi beberapa teknik gitu yang bisa kita gunakan untuk menyelaraskan perpustakaan dengan visi misi universitas. Nah, begitu ya ngomongnya Bapak Ibu. Bentar. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama, kita melakukan mapping dulu. Ya, mapping tadi kebutuhan
akan sustainable. Misalnya tadi saya sempat cek World Class University tadi itu ada beberapa indikator Bapak Ibu untuk mencapai World Class University. Nah, kita bisa masuk di sebelah mana itu ada sebentar Bapak Ibu ya. Jadi ada kalau misalnya World Class University itu salah satunya Bapak Ibu ya yang dinilai itu adalah jumlah citasi, jumlah publikasi gitu ya. Kemudian jumlah kerjasama internasional. Nah, itu kan kebutuhan peningkatan jumlah kerjasama internasional. Oh, berarti perpustakaan juga berperan dalam hal itu. Oke, kita membuat, menjalin kerjasama yang internasional, di mana itu juga diatur dalam standar nasional perpustakaan. Jadi itu selaras Bapak Ibu. Ya, universitas memiliki roadmap gitu ya, meningkatkan jumlah kerjasama internasional misalnya. Bukan dokumen ya Bapak Ibu sekali lagi ya, tapi kolaborasi secara internasional yang mana diatur dalam MOU. Nah, itu kita lakukan dulu mapping. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga analisis SWOT. Gitu ya, kita melihat sebenarnya kelemahan kita bisa jadi peluang juga. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan, kemudian kelemahan, kemudian opportunity dan juga ancaman bisa jadi ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan analisis. Misalnya kekuatan di perpustakaan UNY nih, kita petakan ya Bapak Ibu misalnya. Kekuatan perpustakaan UNY misalnya SDM-nya. SDM-nya secara jumlah banyak, mungkin ada yang lebih banyak ya. Kalau pustakawan di kami itu jumlahnya ada 13. Ya, selebihnya dibantu dengan supporting. Misalnya tadi ada Mas Satrio, kemudian ada bagian keuangan, ada yang memegang sosmed gitu ya. Nah, itu menjadi kekuatan di kami. Gitu ya jumlah. Dan lagi apa? Kalau tadi Prof. Amto bilang muda-muda gitu ya. Jadi ketika diajak berlari itu bisa mengikuti itu Bapak Ibu ya kalau kalau ini. Jadi itu merupakan kekuatan kami. Kemudian juga misalnya kita punya sumber daya yang melimpah kayak tadi yang disampaikan Prof. Kamto. Scopus AI ya betapa itu sumber referensi bukan satu-satunya ya tapi banyak begitu ya, itu sangat membantu kebutuhan riset, kebutuhan pembelajaran dan lain sebagainya di UNI, di universitas, gitu, di level universitas. Sehingga itu masuk menjadi kekuatan kita, gitu ya. Nah, kemudian coba kita petakan, apakah kelemahan kita menjadi ancaman atau justru peluang? Misalnya nih ya, jadi misalnya gini, jadi kadang ada program yang masih sendiri-sendiri. Misalnya gini Bapak Ibu, kami sedang menginisiasi nih ya program. Kan di UNY itu ada LPKA, Lembaga Pembinaan Karir mahasiswa ya gitu ya. Jadi ada LPKA itu punya program PKM yang mendampingi mahasiswa-mahasiswa untuk mengikuti PKM baik di level provinsi maupun nasional. Yang mana PKM ini salah satu bentuknya adalah research. Nah, mereka mengadakan sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi pendampingan riset. Padahal kalau kita tahu, kita coba petakan gitu ya, research ini tidak bisa jauh dari sumber daya informasi atau referensinya. Ya, selain itu menulis riset membutuhkan tools-tools yang mendukung. Kalau dia risetnya dalam bahasa Inggris, kita melanggankan Grammarly. Atau kalau itu memerlukan parafrase, kita melanggankan Quillbot misalnya. Nah, itu melakukan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya ketika kita berkonsolidasi, gitu ya, dicapai kesepakatan dan itu akan menjadi program bersama. Bapak Ibu. Nah ini kalau kita nggak tadi tidak mencoba menganalisis gitu ya, kekurangan kita adalah adanya program yang masih sendiri-sendiri tiap unit. Padahal sebenarnya saling berkaitan. Nah ini kita petakan. Nah, insya Allah nanti di tahun 2025 akan ada program juga, program bersama LPKA dengan perpustakaan UNY dalam pembekalan mahasiswa-mahasiswa PKM.
terutamanya PKN yang basisnya adalah research. Nah, ini mungkin yang perlu banyak-banyak kita lakukan untuk duduk bersama. Nah, selain itu Bapak Ibu kami juga melakukan ada namanya roadshow gitu ya, roadshow perpustakaan, di mana kami hadir di fakultas-fakultas gitu ya, ditemui oleh kaprodi, dekan dan lain sebagainya, atau bisa dalam event-event mereka gitu ya, rapat rutin misalnya kami masuk ke sana untuk mensosialisasikan apa sih sumber daya yang kita punya, layanan apa sih yang bisa mereka akses gitu ya, sumber daya informasi seperti apa yang kita sajikan, dan itu kita sampaikan dalam program roadshow gitu ya. Untuk apa tadi? Nah, seperti yang Prof. Kamto sampaikan ya, untuk bisa meningkatkan pemanfaatannya Bapak Ibu ya, kita melakukan roadshow ke fakultas-fakultas. Nah, kemudian itu juga bisa kita lakukan ketika menganalisis tadi ya, melakukan analisis SWOT. Kemudian ada kolaboratif. Nah, ini juga bisa kita lakukan bersama ya, tadi ya dalam hal workshop dan lain sebagainya. Kemudian juga ada cross departmental. Jadi tadi ya lembaga LSI misalnya bekerja sama dengan perpustakaan UNJ dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga di sini, ini yang elevator pitch. Jadi tidak semua hal itu, kan tadi stakeholder punya kebutuhan masing-masing. Mereka punya waktu yang juga uh, tidak banyak begitu ya Bapak Ibu, sehingga kita juga harus mengukur diri. Nah, tidak semuanya harus diselesaikan saat rapat. Kalau di kami ini di setiap pagi sebelum kita buka lapak, apa namanya, layanan itu kita ada tadarus Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada formal gitu. Jadi kita tadarus sampai 30 menit, setelah itu kita sharing. Nah, gimana sekarang atau ada kendala apa, itu kita sharing saat itu juga. Jadi tidak ada yang rapat yang secara formal itu, tidak. Justru setiap hari karena kita bahas, kita bisa carikan solusi secepatnya. Nah, gitu ya. Nah, seperti juga misalnya ketika kita di masjid, begitu ya, kita di masjid, nah sampaikan poin-poin penting progres atau capaian kita kepada pimpinan. Tidak jarang program kita ACC bukan hanya, apa namanya, merupakan ACC dari tadi perbincangan singkat, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya ada banyak hal yang harus dibahas, nah kita rapat atau kita workshop misalnya dan lain sebagainya. Ini teknik-teknik untuk bisa menyesuaikan dengan kepentingan atau kebutuhan dari stakeholder. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi yang kedua begitu ya, tentang scholarly communication. Nah, ini yang mungkin sesuai dengan kebutuhan mahasiswa maupun dosen ketika akan melakukan research. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita identifikasi research workflow. Jadi research workflow itu yang pertama diawali dengan discovery, gitu ya. Jadi sistem, gitu ya. Dia sistem berbentuk lingkaran yang dan terus menerus. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat dari discovery. Kemudian yang kedua itu ada analisis. Kemudian setelah analisis kita ada writing. Ya, nanti di masing-masing variabel ini kita masuknya di mana, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama discovery, analisis, writing, publication, outreach, sama assessment. Ada 6 daur hidup, ada 6 research workflow. Gitu. Coba kita petakan sama-sama Bapak Ibu ya. Yang discovery Bapak Ibu. Jadi kalau discovery itu biasanya perpustakaan peran perpustakaan itu bisa menyediakan akses gitu ya. Jadi bagaimana menyediakan sumber daya baik itu berupa buku atau electronic resources dalam hal discovery gitu ya. Jadi ada akses di sana. Nah, kemudian juga termasuk referensinya seperti apa? Apakah kita harus menyesuaikan dengan referensi untuk pembelajaran misalnya Bapak Ibu ya, proses perkuliahan kita sesuaikan dengan kurikulum yang terbaru OBE. Nah, itu kita lihat referensi-referensi terkait dengan kurikulum OBE ini seperti apa, kita sajikan. Gitu ya. Ini untuk yang discovery. Kemudian yang kedua adalah eksperimen atau analis gitu ya.
Bagaimana kalau analis ini kita tadi di materi pekan literasi yang dengan Mbak Dila ya, nah itu ada course viewer. Kita bisa memperkenalkan itu, mengajak sivitas akademika untuk mempelajari analisis menggunakan bibliometrik. Dalam hal ini course viewer atau bibliociming atau dan lain sebagainya. Banyak sekali ya toolsnya yang bisa kita gunakan untuk menganalisis. Ya, tadi discover, kemudian eksperimen atau analisis, kemudian writing. Nah, di writing ini Bapak Ibu bagaimana kita berperan dalam memberikan keterampilan menulis sesuai kaidah ilmiah. Menulis dengan menghindari plagiarisme. Menulis dengan bertanggung jawab itu seperti apa. Nah, itu kita juga berikan pelatihan kepada sivitas akademika. Kita terutamanya mahasiswa, ya Bapak Ibu. Kalau Anda memutuskan menggunakan AI, bagaimana Anda menggunakan AI itu? Sejauh mana? Gitu ya. Atau mungkin mahasiswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait topik-topik yang relate dengan topik yang lainnya seperti apa, itu kita bisa bantu menggunakan AI. Insya Allah akan ada buku, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih judulnya layanan referensi AI dan layanan referensi gitu ya. Insya Allah itu karya kami bersama gitu ya dengan dosen UNER gitu ya. Nanti akan insya Allah semoga bisa diterbitkan, Bapak Ibu bisa cek gitu ya ke depannya gitu ya, bagaimana memanfaatkan AI dalam layanan referensi gitu ya. Bagaimana memanfaatkan AI untuk mendapatkan summary, bagaimana memanfaatkan AI untuk data extraction dan lain sebagainya, itu akan ada di buku yang insya Allah akan diterbitkan. Oke, setelah writing tadi Bapak Ibu kita masuk ke daur berikutnya yaitu publication. Nah, publikasi ini yang tadi apa sih hal-hal apa saja sih yang berkaitan dengan publikasi? Misalnya, memahami tentang aims dan scope-nya. Gitu ya, kadang terlewat Bapak Ibu. Nah, kita tidak pahami scope sebuah jurnal sehingga kita submit, ternyata tidak sesuai dengan scope-nya. Yang mana sudah memakan waktu lama untuk first decision-nya. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu ya. Jadi kita train para sivitas untuk bisa melihat metrik berapa lama waktu tunggu untuk first decision-nya. Berapa persen acceptance rate-nya. Bagaimana melakukan registrasi secara efektif, efisien menggunakan ORCID. Ya, ini juga kita berikan training kepada sivitas akademika. Setelah itu, bagaimana memanfaatkan tadi ya jurnal-jurnal suggester untuk bisa menemukan target publikasi yang pas dengan artikel yang sudah kita siapkan. Jadi itu di proses publikasi. Nah, kemudian juga bagaimana memilih jurnal ini agak tantangan sebenarnya Bapak Ibu bagi dosen gitu ya. Jadi ada banyak dosen yang sudah siapkan artikelnya, kira-kira ini cocoknya masuk ke jurnal mana gitu ya. Nah, itu apalagi mahasiswa-mahasiswa yang tadi dikejar deadline lulus. Nah, sangat penting untuk memahami karakteristik sebuah jurnal Bapak Ibu. Bagaimana menyesuaikan tadi scope, kemudian melihat acceptance rate-nya gitu. Kalau acceptance rate-nya persentasenya kecil, cari jurnal yang lain. Bagaimana menghindari predatory jurnal. Kemudian juga bagaimana memahami EPC atau sistem open access dari sebuah jurnal. Nah, tidak jarang kasus-kasus misalnya EPC itu ditagihkan di depan. Oh, bukan Bapak Ibu. Ya, EPC itu dibebankan kepada penulis setelah artikelnya acceptance. Gitu ya, dan itu transparan, ada informasinya di websitenya. Gitu ya, di website jurnalnya. Itu semua terlihat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mungkin di sini ada yang hadir dosen gitu ya, perlu mempertimbangkan itu. Jangan karena iming-iming gitu ya, publikasi dalam 1 minggu akan publish di jurnal bereputasi dengan membayar. Nah, itu perlu kita cek dan recheck lagi. Gitu ya. Jadi itu ada strateginya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga setelah publikasi ada outreach. Nah, ini ada outreach misalnya Bapak Ibu. Di
pada saat di sana saya bertanya begitu Bapak Ibu, apakah memang outreach itu gini, jadi kayak apa impact-nya, kita melihat impact dari artikel Bapak Ibu dosen, kita melihat impact-nya. Apakah itu memang bagian dari perpustakaan gitu ya, maksud saya karena di kami ini ada lembaga research dan inovasi LRI yang mana tugasnya salah satunya itu tadi outreach ya, ngecek berapa jumlah publikasi masing-masing dosen, berapa jumlah citasinya, kan itu kan LRI punya gitu ya. Saya bertanya, oh ternyata memang di sana tidak ada LRI sehingga itu memang menjadi bagian tugas dari librariannya Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat lagi. Jadi kadang pun penulis atau dalam hal ini author atau dosen begitu ya kurang aware terhadap outreach ini tadi. Nah, pastikan misalnya akun Google Scholar gitu ya apakah sudah sesuai gitu ya. Misalnya ID Scopus apakah afiliasinya sudah sesuai? Karena ada beberapa nih misalnya seorang dosen kuliah atau melanjutkan studi di luar, afiliasinya mengikuti itu, misalnya di Jepang, afiliasinya mengikuti afiliasi di Jepang. Kemudian setelah lulus kan beliau afiliasinya UMY ya, nah itu belum diganti misalnya, nah itu, jadi itu tugas pustakawan untuk memetakan yang begitu-begitu, Bapak Ibu. Kalau di kami ada LRI pun saya belum belum sempat cross check begitu ya sejauh mana. Nah kita bisa berjalan beriringan Bapak Ibu gitu ya untuk melihat jumlah citasinya dan nantinya dilaporkan kepada pimpinan gitu ya dari jumlah citasi masing-masing dosen. Oke, kemudian eh, yang terakhir tadi assessment-nya untuk melihat jumlah citasi itu tadi research workflow-nya Bapak Ibu. Ya, jadi daur daur sistem dari perjalanan riset sivitas akademika. Nah, sometimes kadang gini, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan ke saya, kenapa pustakawan harus meneliti? Kalau saya menjawab secara pribadi, Bapak Ibu ya, jadi kalau kita itu di perguruan tinggi, kemudian ada kewajiban bagi sivitas akademika untuk mengkaji atau meneliti, yang mana nih prosedurnya tadi ya, ada panjang gitu ya, research workflow-nya panjang, sementara kita tidak pernah mengalami itu, bagaimana kita memberikan apa materi atau sementara kita tidak tahu tidak pernah memiliki pengalaman misalnya di bidang itu gitu ya mau tidak mau ya harus harus tadi harus kalian berenang gitu ya tidak hanya teori tetapi juga kita uh, lebih baik begitu kita melakukan hal yang sama agar kita merasakan gitu ya apa prosedurnya prosesnya seperti apa kita tahu jadi kita bisa sharing lebih banyak dengan mahasiswa itu sih. Nah ternyata yang keduanya yang pertama tadi ya karena kebutuhan kita seperti itu mau tidak mau kita juga melakukan riset. Yang kedua adalah ternyata hal itu sudah diatur juga gitu kalau yang ASN ada Japfung gitu ya angka kredit yang melakukan penelitian atau riset tentang perpustakaan dan kepustakawanan gitu ya tapi tidak semata-mata untuk angka kredit Bapak Ibu ya tidak jarang tulisan-tulisan kita merupakan hasil evaluasi atau pengukuran yang kita lakukan di institusi ya sehingga itu terbit menjadi karya atau publish menjadi karya. Begitu juga dengan berkolaborasi dengan dosen, misalnya di pengabdian masyarakat, salah satu outputnya adalah publikasi. Nah, ketika kita melakukan pengabdian, kita menuliskan itu, publish, jadi artikel publikasi. Nah, itu juga karya bersama, gitu. Jadi, mau tidak mau ya, memang seperti itu, agar kita bisa tadi tahu posisinya atau prosedurnya seperti apa tahapan-tahapannya. Jadi bisa lebih memberikan maksimal begitu ya. Itu Bapak Ibu. Untuk research workflow tadi ya ada sistemnya. Kemudian yang kedua, kita memahami arti penting dari tadi selaras dengan visi misi. Tadi ya jelas. Kemudian yang ketiga ada value research output. Nah, ini yang menarik adalah ketika disampaikan bahwa Bapak Ibu yang namanya penelitian atau penemuan atau inovasi penciptaan itu tuh
uh, sesuatu yang penting dilakukan di semua lini, tidak hanya di uh, perguruan tinggi Bapak Ibu. Saya coba salah satu ya, ada visi misi yang saya tulis Bapak Ibu. Ini salah satu visi dari perusahaan kecantikan Bapak Ibu. Gitu ya, saya coba melihat gitu ya bahwa yang namanya riset itu tidak hanya dia diperlukan di perguruan tinggi, tapi untuk peradaban gitu Bapak Ibu ya. Betapa pentingnya riset ini dilakukan. Salah satunya visi dari perusahaan kecantikan yang tua begitu Bapak Ibu ya, perusahaan tertua, kemudian sangat Asia begitu ya dengan tagline-nya. Visinya apa Bapak Ibu? Coba ya saya bacakan. Jadi menjadi perusahaan kecantikan global terkemuka dengan nilai-nilai alam dan timur menggunakan penelitian, pengembangan, dan teknologi modern. Coba Bapak Ibu. Ya, jadi yang namanya research itu sedemikian penting, dia tidak hanya untuk menjawab kebutuhan naik pangkat, tetapi ada value yang lebih di sana. Nah, ini tugas pustakawan besar ya ternyata ya, gitu ya. Perannya dituntut untuk berperan lebih proaktif terhadap ini Bapak Ibu ya, yang tentang recognize value research output-nya itu, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu berbicara tadi, risetnya itu riset merupakan memiliki peran yang penting gitu ya dalam memajukan masyarakat, memperkuat perekonomian dan lain sebagainya. Tadi ya kalau di perusahaan saja itu ada bidang khusus untuk melakukan riset, apalagi di perguruan tinggi. Gitu ya. Jadi itu penting sekali. Tidak hanya kita berbicara soal kuantitas Bapak Ibu sekarang ini. Kalau dulu di tahun 2020, 2000, saya lupa ya Bapak Ibu, di sana UMY sedang gencar-gencarnya meningkatkan jumlah publikasi. Gitu. Kalau sekarang ini karena memang kita arahnya ada world class university, kita melihat dampaknya, jumlah citasinya seperti apa. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian juga eh, misalnya nih ya, yang keempat adalah open access. Nah, discover the value of open access. Nah, ini ada tantangan juga Bapak Ibu untuk menerapkan open access terutamanya di Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya nih di Indonesia itu ada beberapa pengaruh sebenarnya open access terhadap ranking universitas. Ya, yang pertama Bapak Ibu, open access itu meningkatkan visibilitas Bapak Ibu, visibilitas dari penelitian-penelitian yang dilakukan. Jadi di mana artikel itu mudah diakses oleh publik secara global. Ya, ini yang pertama, pengaruh open access terhadap peringkat universitas. Yang pertama adalah visibilitas penelitian itu sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita bicara open access, itu kita bicara pada tingkat citasi. Nah, bagaimana ketika artikel itu open access, dia otomatis lebih mudah diakses tanpa batasan biaya. Kemudian juga tanpa akses institusional. Jadi kalau open access itu Bapak Ibu coba ceknya, open access itu ternyata ada beberapa. Ada green open access, ada gold open access, ada hybrid dan lain sebagainya yang memiliki prosedur masing-masing. Sekali lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf ya ketika misalnya saya tidak terlalu dalam membahas karena memang waktunya terbatas gitu ya. Harapannya Bapak Ibu bisa eksplor lagi dari apa yang kami sampaikan gitu ya. Jadi ini masuk kepada yang nomor 4 ya Bapak Ibu, open access. Tadi ada visibilitas penelitian. Kemudian yang kedua ada tingkat citasi. Nah, kemudian tingkat citasi ini kenapa penting? Ya, karena berkontribusi pada metrik yang nantinya digunakan untuk menilai kualitas daripada penelitian universitas, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tingkat citasi yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, keterlibatan internasional. Nah, ketika artikel kita itu open access, itu mendorong kolaborasi dengan peneliti internasional. Ada gap-gap yang bisa terjawab dengan adanya kolaborasi tadi antar apa namanya? Antar universitas gitu ya, bahkan lintas negara misalnya. Seperti itu ya, itu membuka kemungkinan dalam keterlibatan internasional ketika kita menerapkan open access ini. Ini baru pengaruhnya Bapak Ibu ya, nanti tantangan-tantangannya seperti apa kita juga bahas.
Nah, kemudian selain tadi keterlibatan internasional, ada peningkatan publikasi online. Ya, kalau tadi Prof. Kamto juga sampaikan bahwa publikasi apa sivitas akademika dituntut untuk bisa meningkatkan publikasi online semuanya, gitu ya. Kemudian yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, itu ada dampak kinerja web. Nah, ketika artikel kita itu open access, itu akan meningkatkan akses kita kepada website repositori kita. Sehingga dampaknya apa? Meningkatkan peringkat universitas dalam hal ini misalnya apa namanya webometrik ya, ya untuk melihat tadi ya apa keteraksesan di website kita gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu nanti sambil dikoreksi ya, itu meningkatkan peringkat webometrik kita. Kemudian yang terakhir adalah reputasi institusi. Nah, inilah yang akan mempengaruhi open access. Bagaimana open access berpengaruh terhadap reputasi institusi. Itu karena gini Bapak Ibu, kalau kita open access, itu salah satu bentuk komitmen kita, transparansi kita dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Gitu ya, banyak ya kayak salah satu dosen UNJ ya, Prof. Agus itu masuk dalam peneliti berpengaruh di dunia gitu ya. Nah itu karena apa? Karena memang artikel-artikelnya, banyak artikel-artikel bagus yang tadi mungkin ada yang close access dengan periode tertentu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, itu padahal ketika kita open access, bisa lebih banyak diakses, meningkatkan keterlibatan secara internasional dan lain sebagainya. Sehingga reputasi institusi di kancah internasional atau di kancah global akan juga meningkat. Gitu ya. Ini untuk yang nomor 4. Nah, tadi pengaruhnya Bapak Ibu. Kenapa open access? Saya berpikir, oh, kalau di SMU bisa dilakukan gitu ya. Nah, ternyata tantangannya kalau di Indonesia open access itu menerapkan open access itu ada tantangannya Bapak Ibu. Ya, ini juga coba nanti kita pelajari sama-sama Bapak Ibu ya. Tantangan yang pertama ketika kita berbicara tentang open access. Coba Bapak Ibu. Yang pertama, gitu ya, belum semua universitas itu memiliki kebijakan tentang atau mengizinkan open access gitu ya, termasuk di UNY Bapak Ibu ya. Nah, karena satu dan lain hal pasti ada pertimbangannya Bapak Ibu sehingga hal itu belum bisa dilakukan. Jadi karya ilmiah kami itu hanya dibuka bab-bab tertentu. Nah, itu ya. Jadi tidak semua universitas mengizinkan open access gitu. Yang kedua gitu ya, ada kekhawatiran diplagiat. Nah, ini menjadi kayak pisau bermata dua, Bapak Ibu. Khawatir untuk diplagiat atau menutupi hasil plagiat. Nah, itu ini isu yang kita bisa renungkan, Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf, jadi pemahaman saya pendek begitu ya. Jadi sama-sama coba kita pelajari. Khawatir artikel kita diplagiat atau memang kita menutup kemungkinan kita melakukan plagiat. Nah, itu coba ya, sehingga tadi mengganjal atau menjadi kendala dalam apa open access ini tadi ya, value dari open access research gitu ya. Kemudian yang ketiga, aturan yang jelas dan tegas gitu ya. Jadi belum adanya aturan yang jelas di Indonesia pendek yang saya tahu gitu ya. Mungkin aturan-aturan kayak misalnya ada kasus-kasus plagiat yang kadung terlanjur boom gitu ya. Mungkin apa kasusnya sebatas itu saja gitu ya. Tapi untuk di dalamnya seperti apa aturannya saya yang belum mempelajari lebih dalam gitu ya dalam dalam proses Bapak Ibu. Nah, itu tadi yang poin nomor 4 ini. Bagaimana pengaruh dan tantangan open access di uh, Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang nomor 5 ini ada apa namanya research impact. Oh oke, baik. Kita coba lihat Bapak Ibu ya untuk melihat mengidentifikasi research impact ini beberapa hal yang perlu atau yang bisa kita lakukan. Pertama Bapak Ibu cek author ID, misalnya akun-akun Google Scholar atau akun tadi ORCID gitu ya atau ID Scopus itu
kita menghimbau para dosen, kita bantu dosen untuk bisa mengupdate masing-masing platform tadi. Nah, ditambah lagi kalau di UNY itu untuk manajemen research itu ada Simlitapmas ya. Simlitapmas. Nah, itu juga ada track record. Jadi jumlah publikasi, daftar hasil dan lain sebagainya itu ada di sistem Simlitapmas. Nah, bagaimana ini bisa dioptimalkan, bisa diupdate secara terus-menerus. Nah, itu bisa kita mengambil peran di sana, Bapak Ibu, memastikan ID penulisnya benarkah, afiliasi benarkah, dan lain sebagainya. Termasuk misalnya nih, ada pertanyaan dosen, saya sudah publikasi dan sudah terindeks Scopus, tapi ketika dicari di dalam Scopus itu belum ditemukan. Nah, bagaimana mencari solusi terhadap hal itu, kita juga harus pelajari, Bapak Ibu. Oke, kemudian nanti ada melihat peluang untuk mengintegrasikan ORCID ini dalam research management di institusi masing-masing. Kalau di kami Simlitapmas, apakah itu memungkinkan? Karena sebenarnya sama Bapak Ibu. Jadi ORCID dan Simlitapmas itu sama-sama menjadi platform yang memungkinkan para dosen untuk merecord apa-apa saja yang sudah mereka lakukan. Baik tadi ya pekerjaannya, kemudian publikasinya, community service-nya, itu semua terecord di dalam platform itu. Nah, itu bagaimana kita melihat peluang untuk mengintegrasikan ORCID ini dengan kalau di SMB itu IRIS. Jadi Integrated Research Information System, mereka punya IRIS. Jadi itu sudah terintegrasi dengan ORCID. Jadi ketika ada pembaruan di ORCID, dia otomatis update juga di sistem IRIS-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga ada mungkin ada dosen-dosen yang kurang aware dengan akun Google Scholar mereka. Nah, ini juga kita bisa berperan nih Bapak Ibu. Kita berikan pelatihan gitu ya. Kalau di SMU pun juga ada pelatihannya bagaimana mengoptimalkan Google Scholar, akun Google Scholar atau profile Google Scholar Bapak Ibu dosen. Ya, di sana juga dilakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga selain tadi ya menghimbau pembuatan akun-akun tadi, platform-platform yang membantu kita untuk merecord produktivitas kita juga bisa melakukan promosi research. Nah, ini yang dilakukan di SMU Bapak Ibu. Kita tuh juga melakukan itu sebentar. Bisa kita lihat kan ya. Coba Bapak Ibu ya. Jadi kami itu membuat kemas ulang informasi yang di sana juga ada. Namanya itu Visual Abstract for Promotion of Research. Sebentar ya. Kemas ulang informasi. Ya, kemas ulang. Coba saya lihatkan dulu ya. Jadi kami itu melakukan kemas ulang informasi dari skripsi-skripsi mahasiswa Bapak Ibu. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ini dalam rangka melakukan promosi research Civitas Akademika. Nah, saya share screen lagi ya Bapak Ibu. Ini yang kita lakukan ternyata yang sama juga dilakukan di SMU. Membuat visual abstract. Ya, saya coba share screen lagi, mohon maaf. Nah, ini ya, kemas ulang yang dilakukan oleh pustakawan, gitu ya. Yang pertama ini tadi, jadi dasarnya atau referensi yang kita gunakan dalam melakukan kemas ulang itu adalah tugas akhir mahasiswa, skripsi, Bapak Ibu. Kita bagi per prodi waktu itu ya, per prodi apa per tema, bisa per tema, bisa per prodi ya. Nah, kemudian latar belakangnya adalah gini, ketika kita melakukan kemas ulang informasi, kita membantu si author untuk mempromosikan karya mereka. Pertama. Yang kedua adalah membantu pembaca untuk memahami tulisannya dalam bentuk yang lebih interaktif, dalam bentuk infografis. Gitu ya. Jadi dua tujuannya seperti ini. Nah, kemudian bentuk-bentuknya pun
beragam akhirnya Bapak Ibu ya. Jadi satu SDM-nya perpustakaan UMY, kemudian anggarannya dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, saya coba zoom ya. Terlihat ya Mas Satrio ya? Lihat ya. Nah, misalnya nih ya, ada tema impulse buying. Ya, kecenderungan beli secara membeli secara impulsif. Itu ada kurang lebih 5 1 2 3 4 5. Ada 5 skripsi yang dijadikan dasar. Jadi ada 5 kajian yang membahas tentang impulse buying. Apa itu impulse buying? Apa dampaknya dan lain sebagainya kita kemas dalam bentuk infografis seperti ini. Ya. Kemudian juga ada tentang dampak game online misalnya. Oh, game online itu ternyata bisa menjauhkan diri kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa misalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada di sini. Ada apa substansi dari skripsi masing-masing, kemudian dampaknya seperti apa, di sini ada daftar pustakanya juga. Dan lain sebagainya. Cybercrime, kemudian juga bahaya narkotika, dan lain sebagainya. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, yang ternyata di sana juga dilakukan. Ini bentuknya cetak Bapak Ibu kalau saat ini. Gitu ya. Nah, kalau kita bentuknya online gitu ya, bisa kita share di berbagai platform sosial media yang kita punya, alangkah jadi amal jariah gitu Bapak Ibu ya, mempromosikan karya-karya aktivitas akademik. Ini riset ya Bapak Ibu ya. Jadi ini riset. Nah, ini upaya yang juga kita lakukan dalam ini tadi, assess research impact. Ya. Nah, oke, itu sementara. Kemudian juga Bapak Ibu misalnya nih ya, kita lihat dulu ya. Jadi ada platform ya Bapak Ibu, selain kita melihat kalau di Scopus itu kan kita bisa lihat ya jumlah citasinya satu dokumen seorang penulis, itu kita sudah ada lihat cited by itu berapa dokumen yang sudah mensitasi itu gitu ya. Atau misalnya kalau Bapak Ibu mempunyai akun ResearchGate ya, dan Bapak Ibu punya publikasi, dan publikasi Bapak Ibu itu dikutip oleh orang lain, akan ada notifikasi di sana ya bahwa penulis ini mengutip artikel Anda dan lain sebagainya. Gitu ya. Dari akun ResearchGate-nya. Kemudian juga Bapak Ibu, sebentar saya mau ngomong tentang gini Bapak Ibu. Ada platform bagus ya yang bisa digunakan untuk melihat apakah artikel kita itu memiliki dampak yang luas. Nah, itu ada platform, sebentar saya cari dulu namanya itu Overton. Nah, Bapak Ibu nih ya, selain melihat jumlah citasinya, ternyata kita bisa melakukan cek di platform Overton. Jadi Overton itu sebuah platform yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana artikel kita digunakan sebagai referensi dalam membuat kebijakan publik. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, saya belum explore lebih dalam. Ini saya share screen coba ya Overton ini. Jadi ada kebijakan-kebijakan publik yang dibuat dari referensi atau artikel ilmiah kita. Nah, itu untuk melihat betapa artikel kita memiliki dampak yang cukup luas untuk masyarakat secara umum. Gitu ya ini. Bapak Ibu nanti bisa explore ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini terlihat ya, semoga terlihat. Coba ya saya share screen kan lagi. Nih, ada ini bagus yang saya baru dapat ketika di sana Bapak Ibu ini ya. Overton ini untuk melihat seberapa berdampakkah riset yang sudah kita lakukan, karena riset yang kita lakukan itu dijadikan referensi dalam membuat kebijakan publik. Ini bisa dicek di sini Bapak Ibu ya. Jadi menilai terhadap artikel kita yang digunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Nanti Bapak Ibu bisa explore lagi gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Masih ada waktu ya. Ya. Oke, kita cepat aja. Nah, ini Bapak Ibu ada ini yang terakhir ya. Jadi information and digital literacy. Nah, kita diminta untuk mengevaluasi menggunakan dua metode.
metode sift dan share method. Nanti saya akan sharing. Nah, berbicara tentang information digital literacy, kita biasanya menggunakan karya-karya yang memiliki Creative Commons license seperti ini ya Bapak Ibu, nanti bisa juga dipelajari juga seperti apa tanggung jawab dari masing-masing kode ini. Kemudian juga ini outcome gitu ya. Jadi library skills based learning program. Jadi apa-apa saja sih yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, skill apa saja yang bisa diberikan perpustakaan kepada user. Yang pertama information discovery, kemudian information evaluation, kemudian responsible use gitu ya dan lain sebagainya. Ini ada 5 Bapak Ibu kurang lebih. Mungkin Bapak Ibu ada perpustakaannya yang mungkin di luar dari ini gitu ya, skills lain di luar daripada ini. Nah, kalau untuk evaluasi tadi Bapak Ibu menggunakan SIFT method. SIFT itu akronim SIFT. SIFT F yang pertama itu adalah stop. Ketika Bapak Ibu atau user membaca artikel atau temuan dari internet itu stop dulu. Jadi cari tahu sampai Anda betul-betul yakin bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. S yang pertama stop. Kemudian yang kedua adalah investigate the resources. Jadi Bapak Ibu bisa meyakinkan diri sendiri dengan melakukan cross check. Ya, apakah sumber-sumbernya ini memang kredibel? Gitu ya. Cari cek sumber lain. Nah, ini masuk kepada F. SIFT ya, SIFT. F-nya find trusted coverage. Jadi coba temukan sumber-sumber yang lebih terpercaya dari itu. Kemudian yang terakhir adalah trace claims. Jadi kadang ada gambar, Bapak Ibu ya, gambar yang dicomot terus dikasih quote. Gitu ya, Ali bin Abi Thalib, padahal gambarnya ngambil di tempat lain yang sebenarnya membahas konteks yang berbeda misalnya. Nah itu, Bapak Ibu bisa melakukan metode SIFT. Stop, investigate the sources, find trusted coverage, terus yang terakhir trace claims. Kemudian media dan original konteks lainnya. Itu yang metode yang pertama ya, adik-adik mahasiswa mungkin bisa menggunakan SIFT ini tadi metode ketika menelusuri informasi. Nanti ada AI-nya di belakangnya. Nah, kemudian yang metode kedua adalah share method. Share itu S-nya sources, kemudian U-nya understand, kemudian R-nya research, I-nya evaluate. Sure, ya. Source, understand, research, evaluate. Nah, selalu gunakan share ini ketika kita menerima berbagai macam informasi. Gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kita coba lihat yang lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sedang menulis karya ilmiah atau tulisan ilmiah, begitu Bapak Ibu bisa dari sekian logo nih ya, Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah familiar ini ya. Di sini ada OpenAlex, ini bagus sekali, Bapak Ibu bisa mengeksplor OpenAlex gitu ya. Masing-masing ini ada yang free dengan fitur-fitur yang tertentu begitu ya, tentu saja Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang berbayar untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini. Nah, fungsi AI ini Bapak Ibu ada yang berfungsi sebagai summarize, membantu Bapak Ibu dalam mendapatkan ringkasan dari artikel. Misalnya di sini ada saya lihatkan di sini ada misalnya Skyspace. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan summarize dari berbagai macam artikel yang relate dengan sebuah subjek tertentu. Kemudian ada perplexity ini dan lain sebagainya. Pertama, untuk mendapatkan summarize, Bapak Ibu bisa menggunakan AI yang ada di sini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan data extraction. Gitu ya. Jadi kalau di artikel ada data, ada grafik, ada tabel, nah Bapak Ibu bisa mengekstrak itu menggunakan AI yang ada di layar Bapak Ibu ini. Mungkin AI itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Cukup nanti beberapa Bapak Ibu explore, bandingkan dengan satu keyword bagaimana cara dia bekerja, Bapak Ibu buka semuanya. Gitu ya. Jadi ini sangat menyenangkan Bapak Ibu ya ketika kita berselancar, menelusuri, mengeksplor masing-masing AI ini. Ada elicit dan lain sebagainya. Kemudian tadi selain summarize, data extraction, bisa citation chasing. Jadi melihat artikel-artikel terkait dalam sebuah subjek tertentu. Bapak Ibu bisa menggunakan perplexity. Kemudian juga bisa connected paper, kemudian research debit dan lain sebagainya. Ya, yang ini masing-masingnya cara bekerjanya tadi ya
fitur-fitur yang ditawarkan juga tergantung apakah dia open atau dia berbayar dan lain sebagainya. Semua ini bermanfaat. Ada fitur search, ada semantic scholar, dan lain sebagainya. Ini juga bisa Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Kemudian termasuk misalnya membuat outline, gitu ya, atau misalnya melihat spesifik informasi tertentu dalam sebuah artikel berbentuk PDF misalnya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan AI yang ada di sini. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu. Tadi AI-nya cukup banyak, cukup beragam dengan berbagai fitur dan menu-menu yang bisa membantu kita, tapi dasarnya gunakan Robotext ketika menggunakan AI. Robotext itu apa, Bapak Ibu? Nah ini harapannya Bapak Ibu semakin pede menggunakan AI. Ya, nggak takut-takut lagi karena sudah tahu dasarnya. Robotext itu R-nya reliability, O-nya objektif, yang B-nya bias, kemudian ownership dan type. Ini bisa menjadi rel Bapak Ibu ketika menggunakan AI. Gitu ya, melihat apakah reliable gitu ya, atau misalnya objektivitasnya, biasnya, kemudian siapa behind AI itu dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebih Bapak Ibu bisa gunakan robot tes ini. Itu Arda, mungkin. maaf. Mungkin untuk materi bisa dipercepat karena kebetulan waktunya sudah sebentar lagi, Mbak Arda. Oke, itu materi terakhirnya Mas Oh, Satria. oke. Jadi robot tes itu Bapak Ibu adalah dasar yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika memutuskan menggunakan AI dalam proses penulisan terutama ya. Jadi bisa digunakan. Mungkin itu Bapak Ibu materi saya, tiga pokok pembahasan yang sebenarnya bisa dieksplor lebih dalam gitu Bapak Ibu ya. Nanti bisa saya cantumkan juga di daftar pustaka agar Bapak Ibu bisa melihat lebih dalam lagi dari apa yang kita bisa sharingkan hari ini. Itu dari saya Mas Satrio. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Arda atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan insightful. Nah, dari materi yang Mbak Arda sampaikan tadi, saya mengambil beberapa kesimpulan, yaitu tadi Mbak Arda menyebutkan bahwa perpustakaan yang harus mengelola para pemangku kepentingan agar dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk memajukan perpustakaan. Ada juga tadi materi yang eh, bersinergi dan kolaborasi untuk memajukan perpustakaan dan juga instansi induknya. Kemudian ada juga materi yang menyampaikan penyelarasan perpustakaan dengan universitas melalui beberapa aspek, dan juga tadi ada yang scholarly communication, yaitu peran perpustakaan dalam pendampingan riset sivitas. Terus tadi juga ada materi terkait AI karena belakangan ini AI ini sangat sering dipakai untuk keperluan penelitian dan juga keperluan kepustakaan yang lain. Nah, semoga dari materi yang Mbak Arda sampaikan tadi itu dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi saya dan juga para peserta untuk terus berinovasi di perpustakaan tempat kita berada. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin menginfokan untuk partisipasi para peserta untuk memberikan pertanyaan. Karena nanti di akhir panitia akan memilih dua pertanyaan untuk memenangkan hadiah door prize. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Slido. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa pertanyaan dapat disampaikan melalui link Slido yang diberikan panitia melalui kolom chat, atau para peserta dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Mbak Arda. Ini sekarang saya dapat share dulu untuk pertanyaan yang dari Slido-nya. Baik, ini ada pertanyaan dari Muhammad Faiz Alfarizi, Mbak Arda. Oke,
Oke, perkenalkan nama saya Faiz dari Prodi KPI UMY. Saya mau bertanya bagaimana cara publikasi jurnal internasional terkait psikolog. Mungkin Mbak Arda bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, baik, Mas Faiz, ya ini mahasiswa sekali pertanyaannya. Nah, kalau misalnya untuk bagaimana tadi ya membuat publikasi, pertama siapkan dulu naskahnya, gitu ya. Kalau naskahnya sudah siap, cari jurnal atau screening, gitu ya, jurnal-jurnal yang terkait dengan psikolog. Mas Faiz bisa menggunakan Sinta ataupun Simago, begitu ya, untuk melihat kesesuaian jurnal-jurnal atau dengan artikel yang Mas Faiz siapkan gitu. Nah, kemudian pahami author guideline. Sebelum masuk ke author guideline, menu yang terpisah biasanya itu menjelaskan tentang scope-nya dulu. Kalau psikologi itu kan dia luas, ya. Nah, perlu ada spesifikasi gitu. Nah, Mas Faiz ini psikolognya dalam subjek yang seperti apa gitu ya. Jadi dispesifikan dulu kajiannya. Setelah itu sesuaikan nih dengan jurnal. Apakah jurnal tersebut memang skupnya masuk dengan artikel yang sedang disiapkan? Kalau tidak, cari jurnal lainnya. Gitu ya. Jadi gunakan Sinta ataupun Simago. Di samping Mas Faiz juga bisa gunakan tuh kayak tadi ya Elicit, Skyspace untuk melihat sebenarnya tren penelitian tentang psikolog itu seperti apa. Mas Faiz juga bisa pakai Open Knowledge Map, ya. Itu AI juga yang bisa menemukan apa namanya subjek-subjek atau variabel-variabel lain dalam disiplin psikologi seperti itu. Nah, sudah menyiapkan artikelnya, kemudian searching jurnal tujuannya, lalu proses submission. Nah, submission ini biasanya nanti register gitu ya, membuat akun. Nah, akunnya itu akan apa diminta untuk terintegrasi dengan email begitu ya. Jadi nanti bisa verifikasi di sana. Setiap progres itu dilakukan melalui halaman jurnalnya. Jadi dari proses apa metadata gitu ya. Metadata itu masukkan nama penulis, kemudian juga abstrak, keyword dan lain sebagainya. Kemudian proses submit di sana nanti menentukan eh, tipe dari artikelnya seperti apa, original artikel kah, atau literatur review kah, atau case studies dan lain sebagainya, itu juga bisa dipilih, setelah itu submit. Nah, setelah submit tuh track record progres setiap ininya tuh semuanya ada di sistem. Atau mungkin saya bisa apa namanya share sedikit-sedikit ya, Bapak Ibu, saya share seperti ini sistemnya. Mungkin Mas Faiz belum belum pernah melakukan submission, coba saya bisa share screen ya. Saya stop dulu Mbak Arda. Oke. Oke, nah seperti ini ya Mas Faiz, ini salah satu jurnal, kemudian kita diminta untuk registrasi as author, sebagai author, kemudian semuanya ada di sini. Jadi nanti ada di author dashboard, progres dari artikel kita. Selain setiap, ups, nih ya, kurang lebih seperti itu. Ya, semua progres ada di sana. Apakah artikel kita waiting score reviewer, atau major revision, atau dan lain sebagainya, setiap progres tercatat di sistemnya. Jadi setiap ada pembaruan di sistem akan ada notifikasi di email. Itu Mas Faiz ya. Jadi nanti kalau misalnya kurang, boleh langsung ke perpustakaan di lantai 1, Mas Faiz, kita bisa private. Oke, baik Mbak Arda, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya itu, apakah pustakawan dapat menjembatani juga naskah publikasi apabila siap dipublikasi untuk cek keseluruhan selain dari pembimbing? Kalau kita berbicara substansi, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita bukan avatar. Jadi ada hal-hal yang sifatnya substansi itu memang sangat bergantung dengan dosen pembimbing. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya teknis tadi ya, sekedar mencarikan rekomendasi jurnal target atau melihat bagaimana menyesuaikan dengan template dari jurnal, atau misalnya tadi melihat metrik acceptance rate dan eh, waktu post decisionnya, itu insya Allah bisa kita bantu gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sungkan, langsung saja datang ke perpustakaan UMY Gedung D lantai 1, 2, dan 3, atau di perpustakaan Pasca Sarjana gitu Mas Sat. Oke, baik Mbak Arda, terima kasih jawabannya. Ini ada lagi pertanyaannya.
apa langkah kecil yang bisa kita usahakan untuk membuka kesadaran para stakeholder bahwa literasi informasi itu penting, dan bagaimana pembinaan pustakawan agar punya skill literasi informasi yang mumpuni? Oke, ini ada dua hal ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menyadarkan stakeholder, pingsan Pak menyadarkan ya. Jadi bagaimana agar stakeholder itu aware dengan literasi informasi. Gunakan riset Bapak Ibu. Jadi kami melakukan bibliometrik begitu ya, melihat bagaimana kondisi atau kualitas referensi mahasiswa yang mengikuti LI dengan mahasiswa yang tidak mengikuti LI. Itu ada temuan Bapak Ibu ya. Jadi tadi ya basisnya ketika ada di materi saya, usahakan membuat penilaian yang akurat dari data gitu. Jadi kita melakukan kajian itu. Nah, yang kedua adalah ada perbedaan kecenderungan gaya menulis gitu ya. Bagaimana kalau kita bicara tentang plagiasi, bagaimana citasi yang baik, itu berbeda mahasiswa yang mengikuti LI dengan yang tidak pernah mengikuti LI. Bahkan yang tidak mengikuti LI itu nggak tahu di mana harus mencari sumber-sumber daya informasi atau referensi yang bereputasi, yang bagus. Jadi itu terlihat sekali Bapak Ibu. Itu yang pertama yang kita lakukan adalah pastikan kita memberikan data yang cukup. Ya, yang kedua kita sampaikan apa urgensinya, gitu ya, sehingga sampai kepada, nah itu ada beberapa literasi informasi di kampus lain yang bahkan sudah masuk dalam MKDU, mata kuliah dasar umum atau saya mohon maaf ya, saya lupa itu. Jadi sudah menjadi bagian terintegrasi dalam mata kuliah. Kami prosesnya masuk dalam mata kuliah metode penelitian. Itu satu hal gitu Bapak Ibu ya. Yang kedua, bagaimana agar pustakawan kita juga mempunyai kemampuan atau skill LI yang mumpuni. Banyak belajar. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah menyusun modul literasi informasi di Kudus, ya, di IAIN Kudus, yang mana itu kerjasama dengan FPPTI ya, kalau nggak, bukan, Aptis, ya. Jadi kerjasama Aptis di IAIN Kudus, di sana saya sharing tentang bagaimana membuat literasi informasi integrasi dengan kurikulum, bagaimana menyusun modulnya dan lain sebagainya. Kemudian juga kemarin yang terakhir itu kami memberikan pembekalan kepada pustakawan-pustakawan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Itu yang namanya literasi informasi itu materinya berkembang, Bapak Ibu. Gitu ya, sekarang AI. Kalau dulu cukup tuh mengevaluasi jurnal mana yang bagus, yang bereputasi, jurnal mana yang predatory misalnya. Sekarang ada AI. AI itu pun beragam, Bapak Ibu. Jadi materinya terus berkembang. Ada kita masuk ORCID ya, untuk publikasi, bagaimana screening jurnal untuk target publikasi dan lain sebagainya. Bagaimana mengantisipasi tadi EPC atau jurnal predator dan lain sebagainya. Itu juga masuk dalam materi literasi informasi, termasuk digital literacy sekarang ini. Ingat, literasi informasi itu merupakan gabungan dari literasi-literasi lainnya. Literasi informasi itu bisa literasi media, literasi digital, dan literasi yang lainnya. Gitu ya, sehingga itu perlu Bapak Ibu mengupdate, gitu ya, bisa melakukan benchmark, bisa mengikuti kegiatan webinar, atau bisa menyelenggarakan workshop, dan lain sebagainya. Kita bisa sharingkan itu. Begitu Bapak Ibu ya tadi ya, kurang lebih. Oke, Mbak Arda, mungkin ini yang eh, satu lagi dari slide dua ya. Ini ada pertanyaan gimana membangun perpustakaan yang bisa meruang lingkupi pembelajaran mahasiswa dan riset dosen sehingga tidak hanya fokus ngurusin buku. Oke. Oh, oh, oke. Oke, ini konteksnya perpustakaan perguruan tinggi ya, karena ada dosen. Ya, oke, mahasiswa dan dosen. Nah, itu saya sampai nanya ya kemarin itu di SMU itu ketika ada pelatihan itu, ketika sesi materi berlangsung, saya bertanya, apakah memang itu part dari job kita, dari pekerjaan kita, dari tanggung jawab kita, saya bertanya begitu. Karena sebenarnya kalau untuk masuk kepada riset, citasi, kemudian assessment, dan outreach, itu sebenarnya kami punya lembaga tersendiri, gitu ya, LRI. Nah, kita bisa berjalan beriringan, Bapak Ibu, ya. Fokus ngurusin buku lah, kalau kita nggak ngurusin buku, siapa yang mau ngurusin? Gitu ya. Nah, ini konteksnya kalau ngurusin buku, kalau pengembangan koleksi masih kami Bapak Ibu.
gitu ya. Kalau kalau di SNU itu memang pustakawan-pustakawannya itu ada yang research librarian gitu. Jadi memang mengurusi konsultasi research Bapak Ibu. Dan jam masuknya pun berbeda dengan kita yang 7 hari, mereka mungkin 3 kali seminggu mungkin masuknya ya. Jadi selebihnya adalah berbicara soal research atau konsultasi research karena mereka memang research librarian. Yang saya perlu belajar begitu, apakah memang background pendidikannya librarian atau mereka background pendidikannya non librarian tapi mengambil apa semacam diklat atau dan lain sebagainya sehingga mereka mumpuni dalam satu subjek ilmu gitu ya. Kalau dulu itu saya pernah tahu di UI apa ya ada subjek spesialis. Nah, subjek spesialis ini misalnya Bapak Ibu, kita itu S1-nya background-nya kan ilmu perpustakaan gitu ya. Kalau kita apa menjadi subjek spesialis ilmu kedokteran kan tidak mungkin gitu ya. Nah, mereka bisa menjadi subjek spesialis itu ternyata salah satunya nih Bapak Ibu ya, mereka background pendidikannya adalah background pendidikan disiplin ilmu itu. Katakanlah misalnya subjek spesialis untuk ekonomi. Nah, mereka S1-nya ekonomi. Kemudian mengambil pelatihan dan lain sebagainya untuk melengkapi si apa namanya keterampilan librarian ini. Sehingga ketika ada yang konsultasi research berkaitan dengan ekonomi, mereka bisa menghandle itu gitu Bapak Ibu. Ini yang pelajaran yang saya peroleh seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Kalau fokus ngurusin buku ya, ini sekali lagi Bapak Ibu ya, kita melakukan analisis SWOT. Kalau di UMY kami SDM-nya banyak Bapak Ibu karena student body-nya juga banyak gitu ya. Jadi kita ada pembagian tugas, ada analisis beban kerja gitu ya. Nah, ada memang kasus-kasus banyak ya, kasus-kasus yang pustakawannya all in ya yang ngurusi buku kalau di perguruan tinggi ada ya yang satu misalnya saya mohon maaf saya nggak tahu tapi kalau di sekolah banyak jadi satu perpustakaan itu satu pustakawan gitu nah ngabei gitu ya dari proses pengembangan koleksi dari layanan kemudian dari create program sosmed dan lain sebagainya mereka pendekar gitu ya satu nah itu juga mungkin tadi ya bisa kita lakukan analisis SWOT apakah mungkin dilakukan kerjasama dan lain sebagainya itu kita bisa lakukan itu Bapak Ibu tapi tadi ya kalau kita menghadapi beragam apa perkembangan itu dengan fixed mindset gitu ya, ya adanya sambat dan sambit tadi ya, sambat ngeluh terus gitu ya. Tapi kalau kita menghadapi tantangan dengan growth mindset, banyak yang kita bisa pelajari. Bahkan prosesnya pun bisa kita pelajari Bapak Ibu. Itu Mas Fat. Baik, Mbak Ada, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan yang dari slide dulu saya cukupkan. Eh, buat para peserta yang ingin bertanya langsung, boleh untuk digunakan fitur raise hand-nya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, barangkali Bapak, Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, boleh gunakan fitur raise hand-nya. Jauh ini belum ada yang pada, jadi mungkin aku mau ngasih pertanyaan. Kan ini kan tadi ekspres program ini ada ikut eh, banyak ya stepnya. Nah, untuk mengikuti program ini itu tuh cara daftarnya gimana Mbak? Terus misal nih dari awal tuh kayak syarat dan ketentuannya apa, terus juga programnya bukanya kapan, itu mungkin boleh Mbak dijelasin soalnya tadi kayaknya belum ada dijelasin kayak yang bisa ikut program ini siapa, terus untuk pembukaan pendaftarannya kapan, seperti itu. Oke, Terima kalau kasih ekspres Mbak Aga. ini ya. Jadi kalau ekspres ini Bapak Ibu ini first time gitu ya. Jadi ini program pertamanya FPPTI Jatim ya, FPPTI wilayah Jawa Timur itu membuka tadi ya Education Experience apa Surabaya Singapura gitu ya, SS-nya itu Singapura. Nah, saat itu memang karena konteksnya kayaknya perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya lihat itu perguruan tinggi, tapi ketika prosesnya ternyata ada juga yang dari dinas gitu ya, bahkan berenam ya dari Dinas Perpustakaan dan Arsip itu. Nah, Bapak Ibu
Itu dibuka, flyernya juga bertebaran di WA Group, mungkin Mas Satrio karena bukan pustakawan, jadi terlewat ya. Kalau Bapak Ibu pustakawan punya WA Group, itu sering sekali lewat ya, Express itu. Jadi itu program pertamanya. Cuman kalau yang Elsa itu, Bapak Ibu dia, eh, saya mencermatinya udah 2 tahun ini. Tahun yang lalu dengan tahun sekarang ada lagi Elsa dan juga dibuka funding. Jadi ada Bapak Ibu misalnya ada Tulip, ada Elsa gitu ya. Bapak Ibu misalnya menghendaki mencari funding atau apa namanya apa namanya sponsor gitu ya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti seleksinya gitu. Jadi ada dibuka beberapa kuota untuk yang sponsor. Tapi kalau tidak tadi seleksi berkas gitu ya, ada mengisi motivation letter. Kalau yang Elsa ya, Mas Satria ya, Oh Elsa ya, itu ada seleksi bekas, apa yang akan dipelajari, apa yang akan kamu bawa, apa yang akan kamu aplikasikan di institusimu itu semuanya by berkas, by sistem. Nah nanti dari sana diseleksi. Nah kalau masuk lolos, nah itu living cost dan lain sebagainya ditanggung institusi. Tapi kalau Bapak Ibu mendaftar sekaligus mendaftar yang scholar, beasiswanya, nah itu Bapak Ibu bisa free gitu ya ditanggung. Nah Bapak Ibu bisa cek infonya di websitenya kalau yang Elsa. Tapi kalau yang Express memang sudah selesai gitu ya dan baru pertama kali ini. Apakah tahun depan ada atau tidak? Kita tunggu kabar berikutnya. Gitu Mas. oke. Baik Mbak Anda, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini karena kebetulan waktu kita sudah menunjukkan pukul 11.30 dan webinarnya sudah harus berakhir. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Nah, jika Bapak dan Ibu nanti masih memiliki pertanyaan, itu nanti boleh langsung ditanyain ke Mbak Arda ya di kesempatan setelah webinar ini. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Profesor Dr. Insinyur Sukamta, STMT IPU ASEAN Engineering, Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ibu Novi Diana Fauzi SSMA, serta narasumber kita pada pagi hari ini Mbak Arda Putri Winata, SIPMA, yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Nah, sebelum benar-benar mengakhiri webinar pada hari ini, saya ingin menginfokan untuk seluruh peserta mohon untuk mengisi link evaluasi yang akan ditampilkan di layar sebentar lagi atau nanti dikirimkan melalui panitia melalui kolom chat. Link evaluasinya wajib diisi ya Bapak Ibu serta peserta webinar karena nanti untuk sertifikatnya akan diberikan setelah mengisi link evaluasi tersebut. Oke, baik. Kemudian juga ingin menginfokan bagi Bapak Ibu tadi yang mengirimkan pertanyaan melalui link Slido agar dapat menghubungi panitia melalui kolom chat tadi sudah disebutkan untuk menghubungi Mbak Hasna karena tadi di Slido untuk nama penanyanya itu anonimus. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa bertanya tadi boleh menghubungi panitia Mbak Hasna. Terima kasih.